Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel Naili Hamhij TV. Setelah sebelumnya video sudah di-share mengenai apa sih TOEFL itu atau perkenalan mengenai TOEFL. Untuk video kali ini saya akan jelaskan tentang apa saja sih isi atau konten yang ada dalam TOEFL, atau apa saja sih soal-soal yang mencakup dalam TOEFL itu. Untuk yang pertama akan dijelaskan tentang soal TOEFL PBT. Pertama listening section, kedua structure and written expression, dan yang ketiga reading comprehension. Nah, soal-soal yang ada dalam TOEFL PBT dia ada 3. Yang pertama listening section, yang kedua structure and written expression, yang ketiga reading comprehension. Di mana listening section itu ada 50 soal dan terdapat 3 tipe soal. Yang pertama short conversation, yang kedua long conversation, yang ketiga lecturing conversation. Jadi yang pertama itu mungkin kita tahu ya, pendek gitu ya, pertanyaannya hanya speaker 1, speaker 2, langsung yang ditanya pertanyaannya apa. Kalau yang seksi kedua ya, atau tipe yang kedua, dia agak panjang sedikit, biasanya menjawab soal gitu ya, dari pernyataan yang diberikan oleh speaker. Untuk yang ketiga lecturing, nah itu biasanya agak panjang banget. Kita disuruh mendengarkan semua dulu pembicaraan, baru diberikan soal, di mana biasanya 4 atau 8 soal dalam 4 atau 8 soal dalam satu percakapan. Itu ya. Nah, yang kedua ialah structure and written expression. Di sini mengukur kemampuan tata bahasa Inggris dan written expression-nya. Jenisnya ada 2. Yang pertama dia menjawab titik-titik, dia mengisi titik-titik, yang hilang apa, yang dicari apa. Yang kedua ada namanya error analysis. Error analysis ini dia biasanya dihadirkan jawabannya, semuanya terisi jawabannya, namun dibuat oleh pembuat soal yang dari ITS tadi, dia disalahin, yang kemudian kita cari tahu yang benernya yang mana, diganti apa bahasanya, itu ya, atau katanya. Itu yang error analysis. Nah, yang ketiga reading comprehension, di mana kita sebagai peserta tes diharapkan atau diusahakan untuk dapat mengerti setiap reading yang soal reading yang ditampilkan. Dan untuk structure tadi ya, structure and written expression, dia jumlah pertanyaannya ada 40 dan reading comprehension di situ ada 50. Jadi listening 50, structure 40 dan reading comprehension 50. Nah, kasih bocoran sedikit, dalam reading comprehension itu pertanyaannya ialah based on text biasanya. Kalaupun ada di luar teks maka yang implisit dan eksplisit. Seperti bahasa Indonesia pada umumnya, soal-soal gitu ya, soal-soal UN bahasa Indonesia pada umumnya, dan soal-soal lain bahasa Indonesia, ya kita pun diharapkan sama untuk dapat mengerti bahasa Inggris dengan tipe pertanyaan atau bacaan. Tipe pertanyaannya itu sebuah bacaan, sehingga kita diminta untuk mencari dan mencocokkan apa soal yang dari bacaan dan dituangkan dalam jawaban pertanyaan. Misalkan ada salah satu soal yang mengatakan bahwa ada di soal itu dia jelaskan semua. Nanti pertanyaannya, carilah pernyataan di bawah ini yang tidak sesuai dengan pernyataan di atas misalkan. Nah, itu jenis-jenis reading comprehension. Juga banyak tentang sinonim, antonim di reading comprehension, terus main idea gitu ya. Dan masih banyak yang lainnya dalam reading comprehension.
Nah, rentang skor TOEFL dalam PBT ya, paper based test itu 310 serendah-rendahnya sampai dengan 677 skornya. Ada skor CBT, ada skor IBT. CBT 30 sampai 300, skor IBT 8 sampai 120. Nah, sebenarnya ada perbedaan antara TOEFL PBT, CBT dan IBT gitu ya. Tapi nanti akan kita bahas di video yang selanjutnya. Yang ini yang pertama yang harus teman-teman semua pahami bahwa dalam atau sebelum kita mengambil tes TOEFL maka harus disiapkan. Ya, yang pertama kita harus tahu why are you taking TOEFL gitu ya. Kenapa kita mau ngambil TOEFL tuh alasannya mau apa gitu. And berapa? What is your minimum required score of your target score? Minimum skornya berapa gitu. Dan target score kita berapa? Ini perlu. Jadi kita udah set goals dulu atau set objectives dulu sebelum kita mau mengambil TOEFL gitu ya. Jadi tidak serta-merta daftar tes gitu ya. Nah, itu pun kurang maksimal. Maka untuk lebih optimal kita harus tahu dulu sebenarnya kenapa sih saya ini mengambil TOEFL gitu, untuk apa? Dan yang kedua, berapa sih sebenarnya nilai standarnya dan berapa nilai yang harus saya capai target skornya. Gitu ya, teman-teman. Dan ada di sini sedikit tentang set your focus. Jadi sebelum kita mengikuti tes TOEFL ya, itu kita harus set fokus kita dulu. Jadi yang pertama mungkin bisa dari which TOEFL section do you think would you do best? Misalkan bisa dari pertanyaan itu dalam TOEFL section itu mana sih yang kira-kira mudah bagi kita gitu ya, bagian yang mana gitu. Nah, terus ada juga di sini saya buat tentang which TOEFL section do you think would you do worst gitu ya. Mana nih bagian-bagian yang kayaknya rada-rada gimana gitu ya. Yang ketiga, which of these 4 skills you need to focus on? Jadi ada skill di situ, skill mendengarkan, skill tentang grammar gitu ya, dan yang ketiga tentang reading. Yang mana nih skillnya yang jadi fokus teman-teman semua gitu ya. Jadi ada yang sebut di sini sebagai strategi. Nah, sebelum kita mengikuti tes TOEFL, kita harus tahu dulu berapa kira-kira target skor yang harus saya capai. Yang kedua, harus dipersiapkan dengan matang. Jika besok kita mau tes TOEFL, maka kalau bisa malamnya itu kita refresh. Sampai pagi kita refresh, ya sambil tetap fokus gitu ya. Dan tidak dengan under pressure gitu, tidak dengan paksaan dan tidak dengan suatu tekanan Anda mengambil tes. Jadi memang benar-benar saya sudah siap nih mengikuti tes TOEFL gitu. Saya siap nih karena saya sudah persiapkan semuanya jauh-jauh hari gitu. Sehingga kalau mendapatkan nilai yang tidak memuaskan, ya bisa dievaluasi dari pembelajaran yang sudah disiapkan sebelumnya. Nah, jadi teman-teman dimanapun teman-teman berada, yang paling utama dan paling penting dalam TOEFL adalah ada 3 jenis soal. Yang pertama ialah pertanyaan tentang conversation atau listening ya, yang dimana kita harus fokus dengan listening itu ya. Nanti saya berikan tentang strategi tips untuk menjawab listening gitu ya, untuk menjawab structure dan untuk menjawab reading. Yang kedua, dalam structure and written expression juga harus fokus tentang bagaimana kita memecahkan masalah pada grammar. Yang ketiga, reading comprehension untuk mengetahui sejauh mana sih pemahaman kita terhadap bacaan. Oke, teman-teman yang bahagia, saya rasa cukup video ini tentang TOEFL. Insya Allah akan saya share ke teman-teman juga tentang video-video selanjutnya, baik dalam pembahasan listening atau pembahasan structure and written expression dan pembahasan tentang reading comprehension. Oke, teman-teman semua, terima kasih. Thanks for the time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.